Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita semua pasti bersuka cita ya. Kita bisa beribadah, ya ini sebuah anugerah yang Tuhan beri buat setiap kita. Kita bersuka cita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kembali kita jatuh cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, dan seringkali kita pun merasa bahwa kita gagal untuk mengasihi Tuhan. Kita seringkali merasa kok sulit ya saya ini mengasihi Tuhan. Ya, hidup di dalam kasih rasanya begitu berat. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita akan belajar saudaraku, kenapa roh kita menjadi padam, kenapa kita sulit untuk mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Hari ini tema kita adalah hidup dalam kasih. Sebagaimana tema kita dalam ulang tahun ya, kita terus akan bertumbuh dan menjadi kuat. Dan biarlah kita bertumbuh dan menjadi kuat di dalam kasih Tuhan. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan bersama kita baca, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi kita baca, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-19 1 Yohanes 4, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi suami, mengasihi istri, ya, mengasihi orang lain, ya. Jikalau kita itu mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal untuk mengasihi. Tapi firman Tuhan ini mengajar kita bahwa bukan kita yang mengasihi, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus lebih dahulu kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita ini. Supaya apa? Kita bisa hidup dalam kasih. Kita bisa mengasihi. Karena apa? Kita mengasihi dengan kasih Allah yang kita terima. Dan kita kembali untuk mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita datang di tempat ini, kita semua percaya bahwa memang Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia datang ke dunia ini untuk menyatakan kasihnya buat saudara dan saya. Dia datang, dia mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga. Semuanya untuk kita. Dia kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, semuanya itu untuk kita. Betapa kasih Tuhan begitu hebat, tidak terukur, tidak terselami. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita harus hidup mengasihi. Dalam Matius 22 ayat yang ke-36, murid bertanya kepada Yesus demikian, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, para murid ini dia bertanya, ya, hukum mana yang terutama? Yesus mengatakan, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia itu seperti dirimu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi itu dengan sebuah semangat, dengan sebuah antusias, dengan semua kekuatan kita untuk kita itu mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengasihi itu dengan separuh-separuh. Iya, dikatakan kalau kamu suam kuku kamu akan dimuntahkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan ingin
kita mengasihi Tuhan itu dengan seluruh kehidupan kita. Kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita mau percaya Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau saudaraku bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih itu saudaraku. Itu juga kembali kita nyatakan kepada Tuhan sebagai respon kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Saudara, ada banyak hal kita mengalami satu keadaan di mana kasih itu menjadi kering. Kasih itu sepertinya tidak ada lagi. Saudara, kita tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi untuk mengasihi. Mungkin mengasihi pasangan kita, ya, mengasihi orang-orang yang dulu menjadi sahabat kita. Kita tidak mampu lagi mengasihi. Kasih kita habis, kasih kita sudah kosong, saudaraku. Tetapi kembali Tuhan memberikan kepada kita kasih yang tidak terbatas. Sebagaimana saudaraku, kalau kita belajar saudaraku dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu 2, di situ ada sebuah teguran buat jemaat yang ada di Efesus. Teguran yang begitu keras. Firman Tuhan berkata, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan firman Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sebab itu bertobatlah dan kembalilah kepada kasih yang semula. Firman Tuhan itu mengatakan mereka masih setia, mereka masih melayani, mereka rela menderita, mereka sabar menanggung segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan, namun dikatakan engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita mungkin berpikir ketika kita masih setia ke gereja, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita masih memberi untuk pekerjaan Tuhan, ketika kita masih sabar, rela menderita, menanggung segala sesuatunya. Kita berpikir saudaraku, karena kita mengasihi Tuhan. Tapi di sini Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus ini. Betapa dalamnya engkau telah jatuh karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan ingin saudaraku, ketika kita mengasihi Tuhan, kita mau mengasihi itu dengan sebuah keinginan hati yang begitu membara. Dengan sebuah semangat yang begitu luar biasa. Dengan sebuah kerinduan yang sungguh-sungguh. Dengan hati yang berkobar-kobar. Saudaraku, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan cara yang demikian. Firman Tuhan berkata, supaya kita ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ketika kita gagal mengasihi, firman Tuhan mengatakan kita telah gagal melakukan hukum Tuhan. Karena dikatakan dalam kedua hukum inilah di situ adalah tertuang seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Itulah menjadi dasar kekristenan kita. Itulah menjadi dasar iman kita. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, itu menjadi dasar yang kuat. Kita beriman, kita punya pengharapan. Itulah yang menjadi dasar yang kuat. Kita menghadapi segala tantangan, cobaan. Saudaraku, kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh. Karena apa? Kita mengenal akan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak akan tergoyahkan. Di dalam kasih itu menjadi dasar daripada kekristenan kita. Nah, seringkali kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Maka saudaraku, kita akan menjadi orang Kristen yang biasa. Tapi ini sebuah ajakan buat kita. Ayo kita mau kembali dalam kasih yang semula. Kita punya antusias yang begitu besar untuk kita mengasihi Tuhan. Kita punya semangat yang luar biasa untuk orang lain, untuk mengasihi orang lain. Mengasihi pasangan, mengasihi keluarga, mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Nah, mari bersama Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi alasannya kalau kita bisa mengasihi? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Seperti gelas saudaraku, kalau gelas ini kita isi dengan air, kita tuang, maka yang keluar adalah air. Tapi kita jangan pernah berharap bahwa kita mengisinya dengan kopi, lalu yang kita tuang keluarnya adalah susu.
tidak mungkin, saudara. Ya, demikian juga apa yang kita isi dalam hidup kita ini, saudaraku. Ketika kita kembali isi penuh hidup kita ini dengan kasih Tuhan, maka kehidupan kita akan tertuang. Hidup kita ini akan mengalirkan kasih Tuhan buat orang lain. Kasih itu bukan dari diri kita sendiri. Kasih itu bukanlah sebuah kekuatan kita. Tapi kasih itu adalah kekuatan Allah sendiri yang Tuhan berikan buat setiap kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita belajar di sini. Kita miliki rasa haus, rasa lapar akan kasih Tuhan. Apakah kita datang ke tempat ini, kita juga masih punya antusias yang begitu besar datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau datang ke gereja, saya mau pastikan saya akan mengalami kembali lawatan Tuhan. Saya rindu, saya haus Tuhan. Apakah kita datang mungkin dari sebuah keadaan yang biasa-biasa, kan hari Minggu rutinitas kita mesti harus beribadah ke gereja. Saudaraku, Tuhan mau biarlah cara ibadah kita, cara-cara hidup kita, kembali kita kepada kasih Tuhan. Mengapa kita gagal hidup di dalam kasih? Mengapa kasih kita menjadi padam? Kita akan belajar dua hal saja. Ada banyak hal saudaraku yang menjadi penyebab. Tapi kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita gagal untuk mengampuni. Saudaraku, mengasihi itu mengampuni, iya. Tapi ketika kita ini gagal untuk kita mengampuni, tahu-tahu roh kita itu menjadi padam. Mana ya semangat saya tentang Tuhan itu kok enggak ada lagi. Mana ya roh yang membara, yang menyala-nyala seperti dulu itu. Tahu-tahu padam begitu saja. Karena apa? Kita gagal untuk mengampuni. Di tahun 2014 ada sebuah keluarga. Mereka punya anak gadis satu-satunya. Dan anak gadis ini mati di tangan dua teman sebayanya. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, keluarga ini mengalami satu duka yang sangat mendalam. Rasa kehilangan, rasa marah, rasa sakit itu berkecamuk di dalam hatinya. Karena itu adalah gadis anak satu-satunya yang mereka miliki. Saudaraku, banyak orang mengalami keadaan demikian. Mereka akan menyerukan hukum dia si pembunuh itu seberat-beratnya. Hukum dia, kasih hukuman yang paling berat buat si pembunuh itu. Tapi beda dengan keluarga ini. Di tengah berkecamuknya rasa sakit, rasa duka cita, rasa marah yang ada di dalam hatinya. Iman mereka tidak goyah. Mereka tetap mengambil sebuah keputusan untuk mengampuni mereka. Untuk mereka mengambil jalan damai. Saudaraku dikasihi Tuhan, hal ini justru membebaskan keluarga ini dari rasa pahit yang mendalam yang mereka harus alami. Dan dia dibebaskan dari perasaan sakit itu. Dan justru pengalaman hidup ini berbicara, menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mungkin ketika kita menghadapi satu keadaan, kita dikecewakan orang, kita ini disolimi orang, kita dirugikan orang, nama baik kita dirusak orang, masa depan kita sepertinya hancur karena kejahatan orang lain, perlakuan yang tidak baik orang lain. Kita rasanya kepengen apa? Kepengennya membalas, kita kepengen mendoakan hal yang buruk, ada kutuk mungkin dalam perkataan-perkataan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi di sini saudaraku, keluarga ini dia mengambil satu keputusan berdiri di dalam iman mereka yang kuat. Karena mereka tetap berdiri di dalam kasih Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih baik dari rancangan mereka sendiri. Sekalipun keadaan yang mereka hadapi itu sangat menyakitkan. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar kisah dari seorang Ahitofel ini sangat berbeda. Siapa Ahitofel itu? Ahitofel ini adalah seorang penasehat Raja Daud. Dia adalah seorang penasehat yang sangat hebat, yang sangat jitu, saudaraku. Nah, penasehat ini, Ahitofel ini, dia memilih untuk kepahitan.
Ketika cucunya yaitu Betseba diambil oleh Raja Daud dan suaminya Oria ini ya di dalam rancangan Daud ini dia mati terbunuh di medan perang. Saudaraku dikasih Tuhan, Ahitofel tahu tentang masalah ini semua dan dia mengambil keputusan untuk dia ada dalam kepahitan terhadap Raja Daud. Sehingga satu hari ada kesempatan. Apa yang terjadi ketika Absalom memberontak Daud? Dia memihak kepada Daud. Dan dia menjadi penasehat daripada Absalom. Apakah hal ini bisa memuaskan hatinya? Dia ingin balas dendam kepada Daud. Apa yang terjadi saudaraku? Bukannya dia terpuaskan dengan apa yang dia ambil keputusan ini. Tapi satu hari ketika nasihatnya terhadap Absalom ini tidak diterima, diabaikan nasihatnya. Saudaraku, yang terjadi dia menjadi putus asa. Dia bunuh diri saudara dengan menggantung dirinya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengambil sebuah keputusan untuk kita tinggal dalam kepahitan, kita gagal untuk mengampuni. Hal ini bukan menguntungkan diri kita. Kita berpikir ketika kita mengampuni itu menguntungkan orang lain yang melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi saudaraku, kalau kita mengambil keputusan ini, bukan orang lain yang untuk kita ini rugi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini masa depan kita sendiri yang menjadi hancur, menjadi rusak karena keputusan yang salah. Kita tidak akan pernah bisa membendung masalah-masalah yang akan datang. Seperti yang dialami keluarga ini, seperti yang dialami Ahitofel. Kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa rasakan sakit dalam hati kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, hanya kita yang bisa mengambil sebuah keputusan. Apakah kita memilih sebuah keputusan yang baik, yang tepat? Saudaraku, hanya kitalah yang bisa. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan mengatakan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan sampai terlarut dalam kepahitan seperti Ahitofel. Tapi biarlah kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kita datang sama Tuhan, kita jangan izinkan hati kita menyimpan yang pahit. Tapi kita mau membuang, melepaskan kepahitan itu, kebencian, kemarahan, rasa sakit itu. Dan kita melepaskannya dengan pengampunan. Saudara, belajar dari kisah ini, kita pun saudaraku menghadapi satu keadaan yang kadang itu begitu sulit untuk kita melakukan pengampunan itu. Tetapi biarlah kita terus datang sama Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita sebuah kekuatan untuk kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah kebencian itu dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kebaikan, kebencian itu dibalas dengan apa? Cinta kasih. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ampuni musuhmu dan apa? Berkati musuhmu. Nah, ada sebuah peristiwa di tahun 1961 di mana di Jerman dibangun sebuah tembok yang namanya tembok Berlin. Tembok Berlin ini memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat, saudaraku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Di Berlin Timur ini keadaannya mereka daerahnya menjadi miskin, menjadi tertinggal. Tetapi di daerah Berlin Barat ini mereka maju dan mereka ini makmur, ya, diberkati. Dan saudaraku, ini tentu menimbulkan iri hati dan kebencian yang lebih lagi. Orang-orang yang ada di Berlin Timur melihat itu, mereka ini saudaraku sengaja melakukan supaya terjadi konflik lagi. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan sampah-sampah, saudaraku. Sampah-sampah dikumpulkan, semua yang busuk-busuk dikumpulkan. Lalu mereka buang keluar tembok itu, ke tembok Berlin Barat itu, saudaraku. Mereka buang sampah-sampah itu ke sana. Apakah orang-orang di Berlin Barat ini mereka menjadi marah? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku.
Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata demikian, mereka telah mengirim sampah kepada kita. Karena yang mereka miliki adalah sampah. Tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Ayo kita kumpulkan makanan-makanan yang sangat lezat. Mereka mengumpulkan makanan-makanan yang lezat begitu banyak. Lalu mereka kembalikan ke luar tembok itu. Mereka kirimkan ke orang-orang yang ada di Berlin Timur itu. Dengan sebuah surat yang mengatakan, terima kasih untuk pemberiannya. Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Biarlah kiranya ini berguna bagi saudaraku, sebangsaku. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang yang ada di Berlin Timur menjadi sangat malu. Dan sejak itu tidak ada sampah lagi yang mereka buang ke Berlin Barat. Apa yang kita miliki, itu yang bisa kita berikan. Jikalau kita menjadi orang yang suka menyimpan sampah-sampah, hal-hal yang busuk dalam hati kita, kita hanya bisa memberikan sampah-sampah, kebusukan, kepahitan kepada orang lain. Tapi ketika kita mengisi hati kita ini dengan kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kita akan beranugerah pada orang lain. Kita akan menyatakan kasih kepada orang lain. Apa yang kita miliki, itu yang bisa kami beri. Yang dikatakan oleh orang-orang yang di Berlin Barat ini mengatakan, kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Karena mereka hidup dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Maka mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Mereka membalas kebencian itu dengan cinta kasih. Tidak ada saudaraku kejahatan yang tidak bisa dikalahkan dengan kebaikan. Tidak ada sebuah kebencian yang tidak bisa dikalahkan dengan cinta kasih. Tuhan mau supaya hidup saudara dan saya menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Hari-hari ini saudaraku, mungkin kita juga mengalami satu hal, satu kondisi di mana kita mengalami begitu banyak hal, kesulitan, kesukaran ya yang kita hadapi, kepahitan, kebencian yang sedang berkecamuk di dalam hati kita. Mari kita datang sama Tuhan, kita minta supaya Tuhan, kami bersepakat dengan Engkau, kami mau membuang sampah-sampah ini Tuhan. Kami mau membuang, Tuhan tolong bersihkan sampah-sampah kebusukan ini, kepahitan ini dalam hati kami. Dan kembali Tuhan sekali lagi penuhkan kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Ketika kita dipenuhkan kembali, maka kita akan dapat memberikan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, ada sepasang suami istri, mereka bertengkar dan mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Saudaraku, istrinya yang datang dan dia berkata, saya sudah akan bercerai. Saudaraku, saya tanya alasannya apa? Karena suami saya mulai nampar saya, memaki saya dan menampar saya. Dia sudah melakukan yang salah, dia menyakiti saya, mengkhianati saya, tapi dia menampar saya. Saudaraku dikasih Tuhan, lalu ditanya suaminya, kenapa kamu seperti itu? Bukankah kamu salah? Tapi kenapa kamu masih tampar istrimu? Suaminya berkata begini, memang saya salah dan saya sudah berkata saya maaf, saya memang salah. Saya berjanji saya untuk berubah. Tapi istrinya ini masih enggak terima. Terus diungkit-ungkit kesalahannya, aibnya dikorek-korek terus saudaraku. Dimarahi, dimaki, dikata-katai kotor, tidak pantas, direndahkan. Saudara, suaminya di kamar enggak kuat. Dia pergi ke ruang tamu, dikejar di ruang tamu, masih dikata-katai terus saudaraku. Pergi ke dapur, dikejar lagi di dapur saudaraku. Masih istrinya gak terima, terus ngomong dan terus ngomong. Saudara, akhirnya suami yang gak tahan ditampar dia saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita mau belajar Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau selesaikan setiap masalah. Setiap masalah kita harus berujung dengan perdamaian. Bukan berujung dengan perceraian. Putus hubungan bukan sebuah solusi. Perceraian bukan sebuah solusi. Menikah lagi bukan sebuah solusi. Kalau kita tidak pernah memberikan solusi yang baik
terhadap masalah kita. Kita akan dikejar masalah demi masalah, lebih runyam dan lebih parah lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita sama-sama lepaskan pengampunan. Memang orang lain bersalah, memang orang lain melakukan kejahatan, memang orang lain sudah menyakiti hati, memang orang lain sudah mengkhianati. Tetapi bagian kita supaya kita lepaskan pengampunan. Apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang kita miliki, kita sudah terima pengampunan, kita sudah terima kasih karunia, anugerah, pernyataan kasih Allah yang begitu luar biasa. Itu yang kita miliki, itu yang ada di hidup kita. Mari kita berikan itu kepada orang lain. Dan kita percaya kejahatan selalu dapat dikalahkan dengan kebaikan. Kebencian akan kita kalahkan dengan cinta kasih. Hingga keluarga bisa dipulihkan, rumah tangga menjadi indah kembali. Saudara, hubungan satu dengan yang lain menjadi baik lagi. Kalau kita ada masalah, bukannya kita lari, saudaraku, menjauhi orang itu, saudaraku. Tapi kita harus bisa menyelesaikannya. Saudaraku, supaya apa kasih kita ini tidak menjadi padam, tapi kasih kita ini mau terus tetap menyala. Saudara, setiap kita ya untuk merasakan kita dikasih itu perlu yang namanya pernyataan kasih. Ya. Kasih itu perlu sebuah tindakan. Kasih itu perlu dinyatakan. Nah, banyak wanita, ibu-ibu tanya sama suaminya, Pak, apakah kamu itu mengasihi saya? Jadi kamu sayang enggak sama aku? Ada ibu-ibu yang tanya begini sama suaminya. Bapak-bapak pernah ditanya begini? Pernah? Enggak mau ngaku ya mungkin ya. Tapi saya pernah tanya gitu sama Pak Budiono dulu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita terkadang kepingin saudaraku satu pernyataan. Karena saya tanya begitu, lalu dia panggil saya apa? Darling gitu saudara, sambil berkelakar. Kalau dia mencari saya darling gitu saudaraku ya. Supaya saya tahu dan saya tidak akan tanya lagi apakah kamu mengasihi saya. Saudaraku dikasih Tuhan, kasih itu perlu dinyatakan. Ada sebuah cerpen pendek saudaraku yang mengisahkan satu peristiwa di mana ada sepasang suami istri, mereka saling mencintai, saling mengasihi tapi mereka sangat miskin. Nah, menjelang hari Natal mereka kepengen saling memberikan hadiah. Ya, pengen kasih surprise kepada pasangan yang dicintainya ini. Suami pengen kasih istri, istrinya pengen kasih suaminya gitu. Namun mereka tidak punya uang, tidak punya sesuatu untuk memberikan hadiah. Si istri berpikir, saya tidak ada uang untuk membeli hadiah untuk suami saya. Tapi dia punya rambut yang indah, panjang, hitam dan berkilau. Aku akan pergi ke salon dan potong rambutku yang pendek. Lalu aku akan menjual rambutku dan aku akan membeli rantai arloji suamiku yang sudah putus itu. Aku akan membeli rantai yang baru dengan menjual rambutnya. Pergilah dia ke salon dan dia lakukan seperti rancangannya itu. Si suami dia berpikir, saya pengen kasih kado sama istri saya tapi saya nggak punya sesuatu, saya nggak punya uang. Yang berharga dalam hidupnya yang dia punya satu-satunya arloji. Arloji yang rantainya rusak itu. Dia pergi ke tukang jam, dia jual arloji itu. Lalu dibelilah arloji itu. Lalu dia segera pergi ke toko, dia membeli sebuah sisir dan membeli tali pengikat rambut untuk istrinya. Satu tali pengikat rambut yang indah supaya istrinya menjadi senang. Nah, istrinya pulang rambutnya ditutup, saudaraku ya, dia pakai tutup rambut supaya suaminya tidak mengerti. Tibalah hari Natal, maka mereka saling memberikan kado. Dan ketika mereka saling memberi kado dan menerima kado, mereka begitu terharu dan mereka menangis. Luar biasa, engkau mengasihi aku dan memberikan kado kepadaku. Mereka lalu ayo kita buka bersama-sama. Kado dibuka bersama-sama. Lalu suami tertawa, istri juga tertawa.
Karena apa? Karena suaminya mendapatkan kado, yaitu rantai arloji. Sedang arlojinya itu sudah dijual, saudaraku. Istrinya, saudaraku, dia tertawa. Suaminya memberikan kado sisir dan memberikan kado satu pengikat rambut yang begitu indah. Namun rambut yang panjang untuk diikat sudah tidak ada lagi. Mereka saling tertawa. Apakah apa yang mereka lakukan satu hal yang sia-sia? Apakah yang mereka lakukan ada satu hal kebodohan? Ini pemborosan yang sia-sia, membuang uang percuma. Di tengah kemiskinan mereka, saudaraku, ada satu makna yang begitu penting. Di hari Natal itu, suami istri ini mengerti bahwa pasangannya sungguh-sungguh mencintainya. Pasangannya telah berusaha, istrinya telah berusaha, suaminya telah berusaha untuk memberikan kado yang terbaik sebisa-bisanya. Dia berikan untuk orang yang dicintainya. Saudaraku, kasih itu perlu dinyatakan, saudaraku. Orang bilang begini, ya mengasihi Tuhan itu kan gak perlu ngomong-ngomong. Kalau kamu ini sudah istriku, gak perlu kan aku ngomong I love you, gak perlu lagi. Kalau dulu waktu aku merayu kamu kan gak tahu, jadi aku bilang I love you. Tapi sekarang kan kamu harus tahu aku tetap sayang, tetap cinta sama kamu. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan saja mau kasih itu dinyatakan. Kita harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihimu, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Bahkan Tuhan berkata kasihmu itu jangan suam, kasihmu itu lebih sungguh dengan penuh antusias, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dengan segenap kekuatanmu, kamu mengasihi aku, kata Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita mau kembali kepada kasih yang semula. Tuhan mengatakan kepada jemaat di Laodikia, bertobatlah kamu. Betapa dalamnya kamu telah jatuh, ayo kembali kepada kasih yang semula. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama, kita mau kembali kepada kasih Tuhan. Dan kita bisa mengekspresikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kasih kepada Tuhan, kepada suami, kepada anak-anak kita. Ada anak yang berkata begini, saya itu gak pernah dipeluk ibu saya. Saya itu gak pernah dipeluk sama bapak saya. Saudaraku, anak itu merasa, ya saya itu kurang dikasihi, saya itu kurang beruntung. Kalau saya lihat anak-anak yang lain, mereka dipeluk, diciumi. Kalau ketemu mamanya selalu papanya begini dan peluk, erat-erat begitu lalu dicium. Tapi saya itu gak pernah ngerasakan hal yang kayak gitu. Saya mau katakan, Bapak Ibu, peluklah anakmu, sayangilah dia, ciumlah dia, katakan aku mengasihimu. Ini satu hal yang penting Bapak Ibu. Ya, ayo sama-sama saudaraku kita belajar tentang hal yang demikian. Kasih itu tunjukkanlah satu dengan yang lain. Hal yang kedua, apa yang menjadi penyebabnya saudaraku? Yaitu karena kita tidak mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Firman Tuhan berkata, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Gairah Yesus, semangat Yesus, dia naik ke atas kayu salib untuk saudara dan saya, orang-orang yang berdosa supaya kita diselamatkan. Gairah Yesus sampai dia rela korbankan segala sesuatunya untuk jiwa-jiwa. Dan itulah semangat Yesus, itulah gelora hatinya Yesus, yaitu jiwa-jiwa, jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa. Dan saudara, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dan kita itu mengasihi sesama kita, mengasihi jiwa-jiwa mereka yang belum diselamatkan. Kita jangan menjadi orang Kristen, kita cuman egois ya. Kita ya udah yang penting saya diselamatkan, saya pergi gereja, keluarga saya juga ikut ke gereja jadi anak Tuhan. Udah cukup itu puas. Saudara tahukah kita, saudaraku, keselamatan itu dibutuhkan hanya lewat Yesus Kristus saja
orang bisa diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Di luar Yesus tidak bisa. Oleh sebab itu, marilah kita terus, saudaraku, mengasihi jiwa-jiwa. Kita minta sama Tuhan, belas kasihan Tuhan lebih besar lagi di dalam hati kita ini. Jangan sampai kita ini hanya berpikir, hanya ego kita, kebutuhan kita, kesenangan kita, saudara. Apa-apa yang semuanya itu hanya untuk tentang kita saja, tentang keluarga kita. Tapi Tuhan mau, ayo kita mulai melihat keluar, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan. Kita akan merayakan hari Natal. Tuhan ingin supaya jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan. Ya, Dia datang, kita merayakan Natal. Kita berpikir begini, kalau kita merayakan Natal di hari Natal, Tuhan, kado apa Tuhan yang Tuhan mau kasih di hari Natal ini? Kita masih berpikir tentang kado. Kita masih berpikir tentang apa yang Tuhan bisa beri. Tuhan sudah beri putranya yang tunggal. Tuhan sudah berikan segala-galanya untuk saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya di hari Natal, apa yang bisa kita beri buat Tuhan? Apa yang kita berikan kado buat Tuhan? Ini harus menjadi pertanyaan di hati setiap kita. Apa ya yang bisa saya beri? Tahukah apa yang menjadi selera Tuhan? Keinginan hati Tuhan. Jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Kita mau pastikan jangan biarkan tetangga kita, mungkin orang lain ya ada di sekitar kita. Mereka orang-orang yang miskin, mereka tidak berani datang ke gereja. Ayo kita, saudara dan saya menjangkau mereka. Kita membawa mereka supaya mereka datang. Mereka bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan dan mereka boleh percaya dan diselamatkan. Amin. Amin ya. Kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan sia-siakan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita percaya di dalam belas kasihan itu ada sebuah kekuatan yang besar. Ada sebuah kuasa yang begitu dahsyat, sangat luar biasa Tuhan. Saudara, ayo kita akan bersama-sama minta kembali diisi hati kita ini. Minta hati Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan, saudaraku, menjadi satu pernyataan. Kita mau membalas kasih Tuhan. Kita ingin memberikan kado buat Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Apa yang saudara cari di dunia ini? Rumah yang mewah, mobil yang bagus, ya uang yang banyak, deposito yang banyak, harta benda, saudara akan tinggalkan semuanya. Hanya satu yang akan saudara bawa ke surga, yaitu jiwa-jiwa, jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa. Mari kita rindu memberikan jiwa itu bagi Tuhan. Jadi orang Kristen, saudaraku, di masa pandemi membuat orang menjadi egois, pokoknya selamat sendiri, pokoknya bisa hidup sendiri. Kita sudah tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan orang lain, yaitu keselamatan. Mari kita akan sama-sama tonton video ini. Seorang anak gadis kecil sedang berdiri terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Ia baru saja tidak diperkenankan masuk ke gereja tersebut karena sudah terlalu penuh. Seorang pastor lewat di dekatnya dan menanyakan kenapa si gadis kecil itu menangis. Saya tidak dapat ke sekolah minggu, jawab si gadis kecil. Melihat penampilan gadis kecil itu yang acak-acakan dan tidak terurus, sang pastor segera mengerti dan bisa menduga sebabnya si gadis kecil tadi tidak disambut masuk ke sekolah minggu. Segera dituntunnya si gadis kecil itu masuk ke ruangan sekolah minggu di dalam gereja dan ia mencarikan tempat duduk yang masih kosong. Sang gadis kecil ini begitu tergugah perasaannya sehingga pada waktu sebelum tidur ia sempat memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk memuliakan Yesus. Ketika ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, sang ibu menghiburnya
bahwa si gadis masih bisa beruntung mendapatkan pertolongan dari seorang pastor. Sejak saat itu, si gadis kecil berkawan dengan sang pastor. 2 tahun kemudian, si gadis kecil meninggal di tempat tinggalnya di daerah kumuh. Dan orang tuanya meminta bantuan dari si pastor untuk prosesi pemakaman yang sangat-sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur si gadis dirapikan, sebuah dompet usang, kumal dan sobek-sobek ditemukan. Di dalamnya ditemukan uang receh sejumlah 57 sen dan secari kertas bertuliskan tangan yang jelas kelihatan ditulis oleh seorang anak kecil yang isinya, Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri ke sekolah minggu. Rupanya selama 2 tahun sejak ia tidak dapat masuk ke gereja itu, si gadis kecil ini mengumpulkan dan menabungkan uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen untuk maksud yang sangat mulia. Ketika sang pastor membaca catatan kecil ini, matanya sembab dan ia sadar apa yang harus diperbuatnya. Dengan berbekal dompet tua dan catatan kecil ini, sang pastor segera memotivasi para pengurus dan jemaat gerejanya untuk meneruskan maksud mulia si gadis kecil ini untuk memperbesar bangunan gereja. Namun, ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Suatu perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya terus-menerus. Sampai akhirnya seorang pengembang membaca berita ini dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil itu dengan harga 57 sen. Para anggota jemaat pun dengan sukarela memberikan donasi dan melakukan pemberitaan. Akhirnya bola salju yang dimulai oleh sang gadis kecil ini bergulir dan dalam 5 tahun berhasil mengumpulkan dana sebesar $250.000. Suatu jumlah yang fantastik pada saat itu. Inilah hasil nyata cinta kasih dari seorang gadis kecil yang miskin, kurang terawat dan kurang makan, namun peduli pada sesama yang menderita tanpa pamrih, tanpa pretensi. Saat ini, jika Anda berada di Philadelphia, Amerika, lihatlah Temple Baptist Church dengan kapasitas tempat duduk untuk 3.300 orang dan Temple University tempat beribu-ribu murid belajar. Lihat juga Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu yang lengkap dengan beratus-ratus, iya benar, beratus-ratus pengajarnya. Semuanya itu untuk memastikan jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Di dalam salah satu ruangan bangunan ini tampak terlihat foto si gadis kecil yang dengan tabungannya sebesar 57 sen namun dikumpulkan berdasarkan rasa cinta kasih sesama yang telah membuat sejarah. Saudara, kalau ada belas kasihan, ada cinta kasih, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kuasa yang besar. Seorang gadis kecil yang miskin, yang kurang makan, kurang terurus, namun hatinya memiliki belas kasihan yang besar. Satu hal, perkara yang mustahil itu terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita semua datang sama Tuhan. Kembali kita, supaya hidup kita ini kembali, kita minta belas kasihan Tuhan. Ketika ada belas kasihan, Tuhan pun bekerja
lewat kehidupan saudara dan saya. Amin, amin. Seorang gadis ini yang mengatakan, gereja yang begitu kecil, yang dulu sampai dia saja mau ibadah sekolah minggu, dia enggak diterima. Tetapi saudaraku, dari situ timbul belas kasihan. Dia mau pastikan dia tidak hanya berdoa. Selama 2 tahun itu dia berdoa. Dia kumpulkan uang sampai terkumpul 57 sen dan dia mati. Namun apa yang dia lakukan tidak pernah sia-sia. Dari uang yang dia kumpulkan, dari doa yang dia naikkan, dari belas kasihan yang dia miliki. Saudara, ada begitu banyak orang diberkati dan dikatakan di situ, sekolah minggu itu memiliki beratus-ratus pengajarnya untuk memastikan supaya jangan satu orang pun mereka tidak bisa datang untuk ke sekolah minggu. Adakah kita memiliki kepedulian yang besar? Saudaraku, ada banyak orang kaya, tidak pernah peduli. Ada banyak orang sudah dewasa, enggak peduli. Bahkan ada banyak pendeta pun tidak peduli. Tapi saudara dan saya, kita mau belajar hari ini. Mari kita mengasihi Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita. Mari kita mencari yang terhilang untuk dibawa kembali kepada Tuhan. Amin.